Bismillah, di saat harga semua ponsel tahun ini makin mahal, Oppo A6T seharga 2 jutaan ini jadi terasa masuk akal. Memakai prosesor yang sering diledek purba oleh netizen, smartphone ini ternyata cukup nyaman digunakan. Walau ya dari awal saya sudah memposisikan diri berandai-andai semisal cuma punya duit 3 juta indis ekonomi dan harus beli satu HP buat dipakai sehari-hari. Bukan bermaksud mendang-mendingin, tapi di saat yang sama, saya juga sedang menjajal Poco M7, HP Xiaomi yang prosesornya sama persis dengan Oppo A6T. Namun di harga yang sama, Poco M7 menawarkan besaran spek yang lebih menjulang. Tapi ternyata Poco M7 dengan RAM 8 GB malah sering kepayahan menjalankan HyperOS 3. Sementara Oppo A6T bisa lancar dengan ColorOS 16-nya. Ya, optimasi resources itu memang terasa efeknya, tak selamanya angka berbanding lurus dengan experience. Kalau saya bilang sengsara membawa nikmat itu nyata ya rupanya, layar HD Plus saja milik Oppo A6T malah meringankan beban dapur pacunya, sementara Poco M7 dengan layar Full HD Plus 144 Hz tidak selancar itu. Walau saya sih lebih memilih menyalahkan berat dan rakusnya HyperOS sebagai faktor utama. Tapi tenang, bukan tanpa celah. Buat saya yang biasa pakai Oppo Find X9, pasti butuh banyak bersabar saat menjajal Oppo A6T ini. Iya, untuk repost reel ke story di Instagram saja butuh waktu yang cukup lama. Lalu colok flashdisk ke port Type-C pun tak otomatis dikenali. Jadi kita harus menyalakan manual fitur OTG-nya dulu. Dan ternyata fitur device connect di Oppo A6T hanya bisa untuk screencast saja ya. Jadi, pupus sudah harapan saya menambahkan HP 2 jutaan ini ke Oculus Connect yang sudah saya install di MacBook. Mohon maaf, tidak bisa ternyata ya, ada harga, ada rupa. Anyway, Oppo A6T ini hanya tersedia dalam varian memori 464 GB, 418 GB, dan 618 GB. Bahkan tertulis di marketplace bahwa A6T ini online eksklusif ya. Artinya segini sudah lebih ditekan harganya dibanding seri Oppo yang lain karena sudah memangkas biaya dengan cara memotong rantai distribusi sehingga lebih pendek. Nah, penggunaan Snapdragon 685 memungkinkan storage UFS 2.2 digunakan di Oppo A6T. Spek lengkapnya saya munculkan di layar saja ya, atau bisa dicek juga di deskripsi video ini. Syukurlah build quality-nya jempolan sih buat HP 2 jutaan di tahun 2026. Saya sendiri yakin kalau tak ada kelangkaan memori dan kurs rupiah masih seperti tahun lalu di 16.000, Oppo A6T ini harganya bakal di bawah 2 juta. Atau mungkin di kondisi normal seperti tahun lalu, Oppo rasanya tak perlu bikin produk online eksklusif seperti ini. Iya, HP yang speakernya masih mono ini, yang mikrofonnya pun tunggal, dan yang kameranya cuma 13 megapiksel dan tak punya OIS. Sehingga berfoto indoor saat makan malam di sebuah kafe jadi PR besar buat saya karena harus jaga handling dan juga jaga objeknya agar sama-sama tak bergerak saat proses pengambilan gambar. Kalau buat rekam video, beh, apalagi. Silakan dicek. Full HD 30 fps, udah mau maghrib. Kita ikutin. Kamera depan juga bisa Full HD 30 fps. Ini pencahayanya rada kurang. Saya deketin lampu nih biar kelihatan. Sambil panning pelan-pelan, tilting jalan. Audionya kedengeran bagus nggak? Ini sih harusnya kalau mau bagus banget di handphone 2 jutaan harus dicek yang bagus ya. Cuma dicek aja audionya. HD 30 fps, kondisi terang pagi. Silahkan simak audio dan stabilisasinya ya. Kalau panning dan tilting begini kayaknya sih minim. Rasa soal audio gimana? Suara masih berat, masih pagi soalnya. Kamera depan dynamic range-nya kepayahan sih kerasa ya.
Oke, mohon jangan berharap banyak dengan performa kamera di low lights ya. Ingat tak ada fitur pixel binning di resolusi yang segini. Grainy, detail yang minim, kemudian tone kulit nggak natural, dan berbagai macam masalah imaging yang sudah lama tak saya temukan di smartphone yang saya uji, serasa bermunculan kembali di Oppo A6T ini. Namun sekali lagi, ColorOS 16 adalah sebuah kemewahan di harganya. Di saat yang lain seringkali menyunat custom UI yang digunakan, jadi versi Android Lite atau bahkan polosan, ColorOS akan membuktikan bahwa dia bisa berjalan smooth di hardware kacangan. Tapi tentu bukan buat jadi andalan saat push rank, di mana PUBG Mobile saja settingannya cuma bisa smooth plus extreme, smooth ultra, dan balance high. Ya, one on one lawan musuh pun keteteran, tapi sekali lagi, karena sekarang HP pada mahal, ya paling ganti gamenya ya, jadi FF atau MLBB saja. Atau mungkin Block Blast lah yang paling aman. Yang jelas, battery life sih aman ya, hampir 24 jam pemakaian cukup berat, include benchmark dan juga tes gaming. Ini masih sisa 53% baterainya, padahal SOT sudah tembus 5 jam. Paling nanti ngecasnya aja yang lama ya, kan baterainya 6500 mAh, tapi cuma bisa ngisi 15 watt maksimal. Saya rasa Oppo A6T ini akan cocok buat mereka yang mementingkan nama brand dan layanan purna jual prima. Buat mereka dengan budget 3 juta yang nggak berani neko-neko, kalau nggak Samsung ya Oppo. Dan dengan karakteristik tersebut, rasanya penonton saya nggak bakal cocok sama HP ini. Saya tahu banyak kaum mendang-mending di sini kan? Dan budget segitu bisa beli HP-HP tahun lalu yang lebih powerful dan juga berkamera bagus, tapi memang harus pandai-pandai cari diskonan. Sip, rasanya video ini agak berantakan flow-nya ya. Tapi mudah-mudahan intinya bisa diserap dan jangan lupa cek produk YouTube Shopping dan juga link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.